Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maria Tulkipiah. Saya dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Nusantara PGRI Kediri. Di sini saya akan menjelaskan tentang e-commerce dan e-business. Berikut penjelasannya. E-commerce adalah pertukaran informasi di seluruh jaringan elektronik di setiap tahap dalam rantai pasokan, baik di dalam organisasi, antara bisnis dan konsumen, atau antar sektor publik di swasta, baik berbayar maupun tidak. E-commerce terbagi menjadi dua sisi. Yang pertama, sisi beli atau buy side, dan yang kedua, sisi jual atau sell side. Untuk sisi beli, mengacu pada transaksi untuk mendapatkan sumber daya yang dibutuhkan oleh organisasi dari pemasoknya. Dari sisi jual, mengacu pada transaksi yang melibatkan penjualan produk ke pelanggan organisasi. Jadi, transaksi e-commerce antara organisasi dapat dilihat dari dua perspektif, yaitu sisi jual dari perspektif organisasi penjualan dan sisi beli dari perspektif organisasi pembelian. Pada gambar yang tertera, yang di sebelah kiri merupakan dari sisi beli dan yang sebelah kanan dari sisi jual. Selanjutnya ada definisi e-business. E-business adalah praktek pelaksanaan dan pengelolaan proses bisnis utama seperti perancangan produk, pengelolaan pasokan bahan baku, manufaktur, penjualan, pemenuhan pesanan, dan penyediaan servis melalui penggunaan teknologi komunikasi, komputer, dan data yang telah terkomputerisasi. Ini menurut Stephen Altert Information System Foundation of e-Business, Practitioner Hal 2002. Hubungan antara e-business dan e-commerce. Yang pertama ada EC/EB. Electronic commerce or EC has some degree of overlap with electronic business or EB. Jadi, e-commerce ini saling bertumpang tindih dengan e-business. Selanjutnya, EC sama dengan EB. Electronic commerce is broadly equivalent to electronic business, di mana e-commerce ini sama dengan e-business. Selanjutnya ada EB/EC. Electronic commerce is a subset of electronic business, di mana e-commerce ini merupakan bagian dari e-business itu sendiri. Jenis-jenis sales set e-commerce. Yang pertama ada transactional e-commerce site. Ini memungkinkan pembelian produk secara online. Yang kedua ada brand building sites, memberikan pengalaman untuk mendukung merek. Lalu yang ketiga ada service oriented relationship building website, yaitu memberikan informasi untuk merangsang membeli dan membangun hubungan. Lalu yang keempat ada portal publisher or media site. Ini memberikan informasi, berita, atau hiburan tentang suatu rentang topik. Perkembangan teknologi web. Jadi teknologi web ini secara tahun selalu mengalami sebuah perubahan dan perkembangan, yaitu dapat dilihat dari tahun 1990. Pada itu di era PC, lalu naik lagi ke era web 1.0, dan di tahun 2000-an naik lagi ke web 2.0 sampai ke tahun 2010 sampai 2020, yaitu era web 3.0, dan untuk saat ini 2020 era web 4.0. Selanjutnya ada aktor e-commerce. Terdapat 3 aktor yang berperan dalam e-commerce, yaitu consumer, business, dan government, di mana customer or citizen dan business or organization dan government. Di sini ada customer to customer atau sering disebut C2C, lalu ada business to customer atau B2C, dan government to customer atau G2C. Untuk penjelasannya bisa dapat dilihat pada gambar di samping. Resiko dan hambatan adopsi e-business. Salah satu resiko strategis utama adalah pembuatan keputusan yang salah tentang investasi e-business.
Di setiap sektor bisnis, beberapa perusahaan telah memanfaatkan e-bisnis dan memperoleh keunggulan kompetitif. Tapi investasi yang lain dalam e-bisnis tanpa mencapai pengembalian atau balik modal yang diharapkan, baik karena eksekusi rencana yang gagal atau hanya karena pendekatan terencana yang digunakan untuk pasar mereka tidak cocok. Selanjutnya ada contoh pengalaman pelanggan online yang buruk, yaitu yang pertama, situs web yang gagal karena lonjakan lalu lintas pengunjung setelah kampanye iklan TV pada jam sibuk. Lalu ada peretas menembus keamanan sistem dan mencuri detail kartu kredit. Lalu ada sebuah perusahaan mengirim email kepada pelanggan tanpa menerima izin mereka sehingga mengganggu pelanggan dan berpotensi melanggar undang-undang privasi dan perlindungan data. Lalu ada masalah pemenuhan barang yang dipesan. Pendorong adopsi internet konsumen. Yang pertama yaitu konten, yang kedua ada kustomisasi, yang ketiga komunitas, yang keempat kenyamanan, yang kelima pilihan, dan yang terakhir adalah pengurangan biaya. Hambatan adopsi internet konsumen. Yang pertama, tidak ada manfaat yang dirasakan, lalu tidak ada kepercayaan, masalah keamanan, kurangnya keterampilan dan biaya. Ini merupakan hambatan-hambatan yang dapat terjadi pada konsumen. Untuk materi selanjutnya ada e-commerce fundamental. Pengaruh yang paling signifikan adalah pengaruh pasar langsung dari lingkungan mikro yang dibentuk oleh kebutuhan pelanggan dan bagaimana layanan disediakan kepada mereka melalui pesaing dan perantara dan melalui pemasok hulu. Pengaruh yang lebih luas disediakan oleh kondisi ekonomi dan peraturan lokal dan internasional bersama dengan praktik bisnis apapun yang dapat diterima oleh masyarakat. Strategi agility. Kapasitas untuk menggapai peluang dan ancaman lingkungan disebut sebagai ketangkasan strategis atau strategic agility. Ketangkasan strategis adalah konsep yang sangat terkait dengan teori manajemen pengetahuan dan didasarkan pada pengembangan proses yang baik untuk meninjau peluang dan ancaman pasar dan kemudian memilih opsi strategi yang sesuai. Ketangkasan strategis memerlukan karakteristik dan persyaratan berikut agar organisasi berhasil dalam pengembangan strateginya. Di antaranya, yang pertama, pengumpulan, penyebaran, dan evaluasi yang efisien dari berbagai sumber informasi dari lingkungan mikro dan lingkungan makro. Yang kedua, proses efektif untuk menghasilkan dan meninjau relevansi strategi baru berdasarkan penciptaan nilai baru bagi pelanggan. Yang ketiga, riset yang efisien tentang nilai pelanggan potensial terhadap nilai bisnis yang dihasilkan. Yang keempat, implementasi yang efisien dan prototipe fungsi baru untuk memberikan nilai pelanggan. Untuk yang terakhir, pengukuran dan peninjauan hasil yang efisien dari prototipe yang merevisi lebih lanjut untuk meningkatkan proporsi atau mengakhiri persidangan. Analisa marketplace online, yaitu ada analisis marketplace dan menyelesaikan analisis marketplace. Lalu untuk analisis marketplace adalah bagian penting dalam mengembangkan rencana e-bisnis jangka panjang atau membuat kampanye pemasaran digital jangka pendek. Lalu untuk menyelesaikan analisis marketplace, membantu menentukan jenis utama kehadiran online yang merupakan bagian dari ekosistem klik, yang menggambarkan perilaku konsumen atau aliran pengunjung online antara mesin pencari, situs web, dan perantara lain ke organisasi dan pesaingnya. Lokasi perdagangan di marketplace. Jika pasar tradisional memiliki lokasi fisik, pasar berbasis internet tidak memiliki keberadaan fisik atau biasa disebut sebagai virtual. Literatur review. Yang pertama ada situs yang dikontrol penjual.
adalah situs utama perusahaan pemasok dan mendukung e-commerce. Lalu yang kedua, situs berorientasi penjual. Dikendalikan oleh pihak ketiga, tetapi mewakili penjual daripada menyediakan berbagai pilihan. Yang ketiga, situs netral atau neutral site adalah perantara penilai independen yang memungkinkan perbandingan harga dan produk dan akan menghasilkan pembelian yang terpenuhi di situs target. Selanjutnya, situs berorientasi pembeli dikendalikan oleh pihak ketiga atas nama pembeli. Lalu, situs yang dikendalikan pembeli atau buyer controlled site biasanya melibatkan posting pengadaan di situs perusahaan pembeli atau situs perantara yang telah diatur sedemikian rupa sehingga pembelilah yang memulai pembuatan pasar. Model bisnis e-commerce. Model pendapatan penayang dan perantara online. Ada CPM atau cost per thousand, ada CPC atau cost per click, lalu sponsor, ada affiliate revenue, ada transaction fee revenue, ada subscription access, lalu ada pay-per-view access to document, dan akses data pelanggan untuk pemasaran email. Model bisnis perlelangan atau auction. Untuk memahami lelang, penting untuk membedakan antara offers dan bid. Offers adalah komitmen pedagang untuk menjual dalam kondisi tertentu seperti harga minimum. Lalu bid dibuat oleh seorang pedagang untuk membeli dalam kondisi tertentu seperti komitmen untuk membeli dengan harga tertentu. Selanjutnya, e-business infrastruktur. Komponen infrastruktur e-business. Yang pertama ada e-business service application layer. Lalu yang kedua, system software layer. Untuk yang ketiga, transport of network layer. Yang keempat, ada storage atau physical layer. Yang kelima, ada content dan data layer. Untuk contohnya, pada layer yang pertama ada CRM, supply chain management, data mining, dan content management system. Untuk contoh layer yang kedua ada web browser, and server software, and standard, networking software, and database management system. Untuk contoh layer yang ketiga ada physical network and transport standard, or TCP or IP. Untuk layer yang keempat ada permanent magnetic storage on web server, or optical backup to temporary storage in memory or RAM. Lalu untuk contoh yang kelima ada web content for internet, extranet and internet sites, customer data transaction data, dan clickstream data. Untuk penjelasannya, yang pertama yaitu penyimpanan atau fisik. Komponen memori dan perangkat keras disk atau setara dengan level 4 pada gambar 3.1. Untuk yang kedua adalah pengolahan. Komputasi dan logika disediakan oleh prosesor atau pemrosesan terjadi pada level 1 dan 2 pada gambar 1. Lalu ada infrastruktur. Ini mengacu pada antarmuka manusia dan eksternal dan juga jaringan yang disebut sebagai struktur luar. Lalu yang terakhir, aplikasi atau konten. Ini adalah data yang diolah oleh aplikasi menjadi informasi. Ini adalah level 5 pada gambar 3.1. Software aplikasi internet. Yang pertama ada web, ada blog dan blogging, surat elektronik atau email, dan IPTV atau TV internet. Selanjutnya kita akan membahas tentang environment. Faktor sosial dan hukum. Faktor yang mengatur adopsi layanan e-commerce, yaitu ada biaya akses, proposisi nilai, kemudahan penggunaan, keamanan, dan takut akan hal yang tidak diketahui. Memahami persyaratan akses pengguna.
Untuk memahami sepenuhnya kecenderungan pelanggan online untuk menggunakan layanan online, perlu mempertimbangkan lokasi akses pengguna, perangkat akses, dan webographic yang dapat membantu menargetkan jenis pelanggan tertentu dan merupakan kendala penting dalam desain situs. Lalu selanjutnya, konsumen dipengaruhi oleh penggunaan saluran online. Untuk membantu mengembangkan layanan online yang efektif, kita perlu memahami perilaku dan motivasi pembeli online pelanggan. Perilaku pembeli online adalah penilaian tentang bagaimana konsumen dan pelaku bisnis menggunakan internet dalam kombinasi dengan saluran komunikasi lain ketika memilih dan membeli produk dan layanan. Selanjutnya, isu lingkungan terkait dengan penggunaan internet. Go Online yang mengidentifikasi 6 alasan mengapa mereka percaya bahwa e-commerce itu ramah lingkungan. Yang pertama yaitu mengurangi jarak tempuh kendaraan. Yang kedua, persyaratan inventaris yang lebih rendah. Yang ketiga, lebih sedikit bahan cetakan. Lalu yang keempat, mengurangi kemasan. Dan yang kelima, lebih sedikit limbah. Dan yang terakhir, dematerialisasi. Lalu selanjutnya ada perpajakan. Yurisdiksi pajak menentukan negara mana yang mendapatkan pendapatan pajak dari suatu transaksi. Di bawah sistem perdagangan elektronik, praperjanjian pajak internasional, hak untuk pajak dibagi antara negara di mana perusahaan yang menerima pendapatan adalah penduduk atau negara tempat tinggal, dan dari mana perusahaan memperoleh pendapatan itu atau negara sumber. E-commerce dan globalisasi. Globalisasi mengacu pada pergerakan menuju perdagangan internasional dalam satu pasar global dan juga mengaburkan perbedaan sosial dan budaya antar negara. Sebuah perusahaan harus memiliki yang pertama, pengambilan pesanan 24 jam dan kemampuan respon layanan pelanggan. Yang kedua, pengalaman regulasi dan penanganan bea cukai untuk mengirim secara internasional. Yang ketiga, pemahaman mendalam tentang lingkungan pemasaran luar negeri untuk menilai keunggulan produk dan layanannya sendiri. Lalu selanjutnya dapat diambil kesimpulan. Yang pertama yaitu pemindaian dan analisis lingkungan diperlukan agar perusahaan dapat menggapai perubahan lingkungan dan bertindak berdasarkan batasan hukum dan etika dalam aktivitasnya. Lalu yang kedua ada kendala lingkungan terkait dengan variabel mikro lingkungan dan variabel lingkungan makro. Dalam bab ini menggunakan mnemonik SLEPT. Lalu yang ketiga, faktor sosial yang harus dipahami sebagai bagian dari perpindahan ke masyarakat informasi meliputi karakteristik perilaku pembeli seperti akses ke internet dan persepsi tentangnya sebagai alat komunikasi. Lalu yang terakhir, masalah etika termasuk kebutuhan untuk menjaga privasi konsumen dan keamanan informasi pribadi. Masalah privasi termasuk pengumpulan dan penyebaran informasi pelanggan, cookie, dan penggunaan email langsung. Selanjutnya ada e-business strategi. Apa itu strategi bisnis? Mari kita lihat penjelasan berikut. Baik, selanjutnya menurut Johnson dan Scholes 2006 mendefinisikan arah dan ruang lingkup organisasi dalam jangka panjang yang mencapai keuntungan bagi organisasi melalui konfigurasi sumber dayanya dalam lingkungan yang berubah untuk memenuhi kebutuhan pasar dan untuk memenuhi harapan pemangku kepentingan. Selanjutnya ada strategi e-channel. Strategi e-channel didefinisikan bagaimana perusahaan harus menetapkan tujuan tertentu dan mengembangkan strategi diferensial khusus untuk berkomunikasi dengan pelanggan dan mitranya melalui media elektronik seperti internet, email, dan media nirkabel. Berikut merupakan gambaran tentang skema strategi. Yang pertama ada strategi analis, lalu yang kedua strategi objektif, dan yang ketiga strategi definition, dan yang terakhir strategi implementation. Lalu untuk gambar selanjutnya ada dynamic e-business strategi model. Jadi ini digambarkan sebagaimana yang telah tertera pada gambar di samping.
Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang analisis strategi. Baik, di sini ada sumber daya internal dan proses berusaha untuk menilai kapabilitas e-bisnis dan hasil hingga saat ini dalam konteks peninjauan aktivitasnya di pasar. Lalu ada lingkungan persaingan langsung atau lingkungan mikro, termasuk permintaan dan perilaku pelanggan, aktivitas pesaing, struktur pasar, dan hubungan dengan pemasok, mitra, dan perantara. Lalu ada lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan makro, di mana perusahaan beroperasi. Ini termasuk pembangunan ekonomi dan regulasi oleh pemerintah dalam bentuk hukum dan pajak. Selanjutnya ada tujuan strategis, yaitu mendefinisikan dan mengkomunikasikan tujuan strategis organisasi adalah elemen kunci dari setiap model proses strategi. Untuk yang pertama, definisi strategi dan elemen implementasi strategi harus diarahkan pada cara terbaik untuk mencapai tujuan. Yang kedua, kesuksesan keseluruhan dari strategi bisnis elektronik akan dinilai dengan membandingkan hasil aktual dengan tujuan dan mengambil tindakan untuk meningkatkan strategi. Lalu yang ketiga, tujuan yang jelas dan realistis membantu mengkomunikasikan tujuan dan pentingnya inisiatif e-bisnis kepada karyawan dan mitra. Untuk selanjutnya, ini merupakan gambaran dari strategi objektif, yaitu ada visi, misi, dan objektifnya. Berikut mendefinisikan visi dan misi. Visi perusahaan didefinisikan dalam Lean tahun 2000 sebagai gambaran mental dari keadaan organisasi yang mungkin dan diinginkan di masa depan. Pernyataan visi atau misi untuk bisnis elektronik adalah ringkasan singkat yang mendefinisikan ruang lingkup dan tujuan luas saluran digital di masa depan, menjelaskan bagaimana mereka akan berkontribusi pada organisasi dan mendukung pelanggan dan interaksi dengan mitra. Next, bagaimana e-bisnis dapat menciptakan nilai bisnis? Seperti yang ditekankan oleh Shafei dan Wood tahun 2004. Sebagian besar nilai organisasi yang diciptakan oleh bisnis elektronik disebabkan oleh penggunaan informasi yang lebih efektif. Metode utamanya, yang pertama menambah nilai atau adding value, lalu mengurangi biaya. Yang ketiga mengelola risiko, dan yang terakhir menciptakan realitas baru. Sekian penjelasan dari saya mengenai e-commerce dan e-business. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.